Hai, halo semua anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Dini Sabdorofis dalam pelajaran Budaya Melayu dengan materi sebagai berikut. Bahasa dan Sastra Melayu Riau. Dengan KD 3.2 mengidentifikasi keragaman bahasa Melayu di Riau dan KD 4.2 mempraktekkan satu dialek bahasa Melayu di Riau. Kesantunan bahasa. Menurut Ahmad Juhari Moain 1992, kesantunan berbahasa adalah kesopanan dan kehalusan dalam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi, baik lisan atau tulisan. Bahasa Melayu sebagai bahasa yang telah wujud sejak sekurang-kurangnya 2 alaf atau 2000 tahun lalu, setelah mempunyai tradisi perbahasaan yang halus dan memancarkan bahasa Melayu. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu sebagai akhlak Al-Quran menjadi asas akhlak dan kesantunan umat Melayu Islam, termasuk dalam aspek kesantunan berbahasa. Peraturan bahasa sebagai asas kesantunan bahasa. Asma Haji Omar dalam bukunya Setia dan Santun Bahasa 2002 merumuskan 3 jenis peraturan penggunaan bahasa, yaitu 1. Peraturan linguistik, berkaitan dengan penggunaan bahasa yang menitik beratkan ketepatan bentuk dan binaan bahasa. Contoh, sebutan, intonasi, ejaan, kosakata, dan tata bahasa. 2. Peraturan sosiolinguistik, penggunaan bahasa yang menitik beratkan hubungan sosial antara pembicara dengan pendengar dalam konteks komunikasi lisan, dan penulis dengan pembaca dalam konteks komunikasi tulisan. Contoh, penggunaan kata sapaan yang benar, penggunaan kata ganti diri atau panggilan hormat yang ditentukan menurut sistem masyarakat. 3. Peraturan pragmatik, penggunaan bahasa yang perlu disesuaikan dengan tujuan komunikasi atau bahasa yang sopan dan berkesan. Contoh, perundingan, jual beli, ceramah, pengajaran, dialog, dan sebagainya. Peranan bahasa dalam pembentukan kebudayaan dan tamadun manusia. 1. Bahasa menjadi alat pemerolehan dan pengembangan ilmu. 2. Bahasa menjadi alat pendidikan dan pemasyarakatan atau sosialisasi. 3. Bahasa menjadi tali pengikat persepahaman dan perpaduan. Kesantunan bahasa sebagai warisan kebudayaan bangsa. 1. Bahasa jiwa bangsa. 2. Bahasa menunjukkan bangsa. 3. Bahasa tidak dijual beli. 4. Berbunyi bahasa diketahuilah bangsa. 5. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. 6. Bercakap siang pandang-pandang, bercakap malam dengar-dengar. 7. Terlajak perahu dapat ditarik, terlajak kata buruk padanya. 8. Kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. 9. Kata di kota. Dan 10. Orang berbudi kita berbahasa, manusia dipegang pada janjinya. Jenis dan bentuk kesantunan berbahasa. Aspek verbal. Semua aspek komunikasi secara lisan, pertuturan atau percakapan. Contoh, media massa seperti radio, televisi, internet, pengucapan awam, ceramah, seminar, dan ucapan. Semua komunikasi ini memerlukan penggunaan bahasa yang sopan. Aspek nonverbal.
semua perlakuan yang tidak menggunakan bahasa lisan untuk menyampaikan pesan yang dapat dipahami. Kesantunan nonverbal memerlukan peranan bahasa tubuh untuk menyampaikan sesuatu pesan tanpa menggunakan kata-kata. Contoh, isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan, dan gerakan tubuh yang dapat menggambarkan emosi, personality, tujuan, dan status sosial seseorang. Keragaman bahasa Melayu. Bahasa Melayu dimulai pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu menjadi bahasa perdagangan Kepulauan Nusantara. Awalnya pusat kerajaan berada di Malaka, pindah ke Johor, dan akhirnya ke Riau. Bahasa Melayu Riau dibina Raja Ali Haji. Sudah dipublikasikan berupa buku-buku sastra, buku-buku sejarah, dan agama pada era sastra Melayu klasik abad ke-19. Lalu dialek Melayu terdiri dari subdialek daratan dan subdialek kepulauan. Subdialek daratan, ciri-ciri fonologis berdekatan dengan bahasa Melayu Minangkabau. Kata-kata yang berakhir dengan vokal O, misalnya bilo, tibo, kato. Sedangkan subdialek kepulauan, ciri-ciri fonologis berdekatan dengan bahasa Melayu Malaysia di daerah Selangor, Johor, dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kata-kata yang berakhir dengan vokal E lemah, misalnya bile, tibe, dan kate. Kemudian dalam keragaman bahasa Melayu terdapat beberapa sastra Melayu Riau. 1. Gurindam. Gurindam adalah puisi Melayu lama yang terdiri dari 2 baris kalimat dengan irama akhir yang sama, satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian, dan baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. 2. Hikayat adalah sastra prosa yang berisikan tentang kisah, cerita, dongeng, maupun sejarah. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan atau kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Salah satu hikayat yang populer di Riau adalah Yong Dolah. Yang ketiga adalah pantun. Merupakan sejenis puisi yang terdiri atas 4 baris bersaja ABAB, ABBA, dan AABB. 2 baris pertama merupakan sampiran yang umumnya tentang alam seperti flora dan fauna. 2 baris terakhir merupakan isi yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. 1 baris terdiri dari 4-5 kata, 8-12 suku kata. Dan yang keempat adalah syair. Merupakan puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang mementingkan irama sajak. Biasanya terdiri dari 4 baris berirama A. Keempat baris tersebut mengandung arti atau maksud penyair. Pada pantun, 2 baris terakhir yang mengandung maksud. Syair berasal dari Arab. Berikut ini akan kita saksikan video bahasa Melayu berdialek O, dialek E, contoh gurindam 12, contoh hikayat, contoh pantun, dan contoh syair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah salam segalanya. Di situ kami baru akan memperkenalkan diri. Yang pertama nama Ambo Gus Chandra. Ambo dari Pondang Sini Juo di Kecamatan Gunung Kuat.
Kalau kawan ambuku, kenal sih. Kalau ambo dari kota Sengi juga, tapi beda kami beda kecamatan. Ambo berasal dari kecamatan Kuantan Hilir. Nama kau sih? Nama ambo PB Ben Almidik. Baiklah, di situ kami akan membuat video, yaitu karena kami sama-sama orang pancing, jadi kami membuat sebuah game. Yang mana game itu kami akan saling bertanya jawab tentang tradisi ataupun makanan yang ada di pancing. Dan kalau salah satu dari kami itu menjawabnya salah, maka akan diberi hukuman push up. Bisa jadi. Nah, kita mulai leh. Siap. Kau lah. Ini sudah pancing nak. Lagi kau duk makan nak. Apa makanan khas pancing ini kau sih? Kalau makan khas pancing itu banyak kan sih. Apa? Yang pertama tuh kelamai. Gamai. Bebek kelamainya. Gamai lah. Kau duk makan. Yang kedua kulit otun. Oh, kulit kucing masuk ke sana. Kulit kucing atau yo. Iya pet. Ketiga kok penyaram. Oh, kau duk orang bagolek, kau duk di belakang. Kau bang. Ada kau ada kunci yang ada. Makanan laju kunci yang ada. Ayolah, kalau sama makanan tu. Setiap beda pulau pasti beda bahasa. Maksud bukan beda bahasa, beda lenggok, ada juga beda bahasanya macam tu, campur-campur. Kadang masih satu daratan pun beda-beda juga. Beda betul. Di Ranai pun Ada bukan jauh. Beda-beda. Tapi kalau nama orang tetap R Tak R, kalau nama kan tetap R biasa. Cuma itu aja. Rumah. Macam contoh nasi goreng. Nasi goreng. Goreng. Tak di rumah apa je? Tak ada baring. Baring. Tak pergi ke warung lu. Kalau kami warung tetap R pula. Tak pakai. Warung itu aneh dia kadang. Ada bisa juga bercakap. Wow. Warung agak sumbang, agak lucu kan. Dia tu ada yang kata-kata yang pakai R, ada pakai ro gitu. Ya, Kadang kan? Ya, kadang betul. Kalau garam kita apa? Garam. Kami geram. Geram. Berarti Geram kan? Geram. Kami garam. Ya kan lebih banyak O. Garam. Jadi cukup sampai sini aja lah. Karena kalau nak kita bahas takkan habis-habis. Banyak lah. Banyak sangat kan. Okey lah, kalau gitu kita bertiga lah dah. Assalamualaikum dia. Okey, itu tadi pengenalan dari bahasa-bahasa yang ada. Bukan pengenalan sih. Beda-beda dia. Perbezaan dia. Betul, ada juga persamaan, ada juga perbezaan. Jadi macam itulah. Masih satu rumpun tu masih adalah persamaan, ada juga perbezaan. Cuma satu arti gitu. Itu tadi pengenalan bahasa kami dari kami daerah Natuna, Lingga ni. Kudung tu pasal Lingga lah. Lingga. Itu aja dari kami. Salam satu Melayu, takkan Melayu hilang di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ini Gurindam, pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun roboh. Apabila dengki sudah bertanah, datang daripadanya beberapa anak panah, mengumpat dan memuji.
Habis tu you masuk dalam Jatik. Sampai dalam Jatik jumpalah you dengan orang barat tengah berbual dengan Jepang. You tengok tak bagak mata lagi bual. You simak you bual orang tu Terakhir you dengar orang barat ni bercakap, di kampung kami nak membangun gedung pencakar langit. You sampuk pembangun tak ada nak gedung sampai ke langit. Iyo memang tak sampai langit betul. Yo berbawah langit sikit lah. Kata orang Jepang ni di kampung kami juga nak membuat roket penambah bulan. Tambah seorang lagi pembengak. Iyo memang tak sampai bulan betul yo. Berbawah bulan sikit lah. Minggu berdua salah lah kak. Di kampung aku orang beranak lah, pusat tak ada kebagang. Itu you menyanyi tu yo. Iyo berbawah pusat sikit lah. Habis tak ada macam itu je latih pun sampai. Elok sampai yung di pelabuhan. Adalah budak jual luku. Yung tanya berapa sekilo? 7,000. Mana? Bungkuslah sekilo. Yung badilah. Sampai di jalan yung tu berasa pupuk masam. Yung memang pembangak lah budak tadi. Balik yung pelabuhan balik. Engkau ni memang pembangak lah. Kata engkau tadi manis. Upus sekali aku rasa masam. Penipu kau ni. Berapa kilo yang kena tipu yang kata dia? Sekilo. Yang baru sekilo yang. Aku 3 mobil kena tipu dia. Kita sesiapa nak beli kat yang. Yang pengibuk. Dengar budak dia itu tak sampai dia dah. Ini nak menaruh tidur tak sanggup yang lagi dah. Kupas-kupas buat aku ini. Puas tak puas cukup di sini. Kalau lah ada yang patah, jangan letakkan di dalam cawan. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan sampai tahu wartawan. Jalan-jalan rumah Kak Joyah, belum masuk rumah tergantuk pula palang pintu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang nasib bujang telajak, kemana pergi orang tak ajak. Malang nasib bujang telajak, kemana pergi orang tak ajak. Disuruh kawin, dia tak endak. Kalaulah malam berkawan cecak. Disuruh kawin, dia tak endak. Kalaulah malam berkawan cecak. Kedekak buah kedeki, baling atas bukit. Kedekak nak berbini tapi tidak ada duit. Kedekak buah kedeki, baling atas bukit. Kedekak nak berbini tapi tidak ada duit. Malang nasib si bujang labuk, kisang kemuda badan dah bongkok. Malang nasib si bujang labuk, kisang kemuda badan dah bongkok. Orang yang kawin, dia yang sibuk. Kalaulah malam berkawan buruk. Orang yang kawin, dia yang sibuk. Kalaulah malam berkawan buruk. Kedekak buah kedeki, baling atas bukit. Kedekak nak berbini tapi pinggang sudah sakit. Kedekak buah kedeki, baling atas bukit. Kedekak nak berbini tapi pinggang sudah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan saya membaca madah dengan awal membaca bismillah. Syair gulung terbukalah sudah. Dengan bismillah permulaan kalam
atas nama Allah Khaliqul Alam, memberi hidayah siang dan malam kepada hambanya mukmin dan Islam. Allah bersifat Maha Pengasih, kepada hambanya tak pilih kasih, kotor dan jahat serta yang bersih, agar umatnya jadi orang yang salih. Kita belajar supaya pandai, berbekal semangat yang aduhai. Kota ini bernama Kota Sandai, negeri yang cantik dikelilingi sungai. Adapun tugas untuk minggu kedua materi Bahasa dan Sastra Melayu di Riau adalah buatlah cerita dengan memilih sejarah atau hikayat, legenda, cerita rakyat, dongeng yang berasal dari Melayu Riau dalam bahasa Melayu. Dan untuk minggu ketiga materi Bahasa dan Sastra Melayu Riau adalah cerita yang telah dibuat pada minggu sebelumnya dihafal, kemudian siswa dan siswi menceritakan kembali cerita yang telah dibuat dan mengirim tugas pada classroom dalam bentuk video dengan ekspresi yang sesuai dengan cerita dalam dialek O atau E. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan bye-bye.